Assalamualaikum. Kali ini tim Melayu mau ngerangkum tempat ngopi di Bogor yang pernah kita datangi dan berkesan banget buat kita. Cocok banget nih buat persiapan liburan lebaran kalian. Pastinya bakalan jadi referensi yang menarik banget. Nah, kalau kalian mau tahu detail lengkapnya, kalian bisa cek di masing-masing uploadan videonya ya. Oh iya, sebelum mulai seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share channel ini ya. Mulai yuk! Nah, ini dia lokasi dari Mendaki Kopi Cafe. Untuk area parkirnya cukup luas, bisa menampung banyak kendaraan roda 2 dan juga 4. Selain pintu masuk utama tadi, di sini juga terdapat pintu masuk samping. Tapi sepertinya pintu masuk ini hanya diperuntukkan untuk keperluan internal Mendaki Kopi Cafe aja. Lanjut, sekarang kita mau masuk. Untuk masuk ke tempat wisata ini, kalian bakalan dikenain biaya tiket sebesar Rp50.000. Tiket ini sekaligus merupakan voucher yang bisa digunakan untuk membeli makanan serta minuman di area Mendaki Kopi. Dan ini dia ketentuannya. Buat anak-anak, di sini udah disediakan pohon pengukur tinggi badan. Wah, dari depan aja udah banyak banget spot foto Instagramable. Gak sabar pengen lihat isi di dalamnya. Hal menarik yang ada di Mendaki Kopi Cafe ini, mereka menerapkan konsep Go Green. Jadi, untuk pengunjung yang datang, dilarang untuk membawa, menggunakan, dan membuang sampah plastik di area ini. Wah, keren banget ya! Ternyata tempat makan di sini dibagi menjadi beberapa spot cantik dan letaknya juga mengikuti undakan pegunungan. Nah, ini merupakan spot area makan pertama, yaitu berbentuk bangunan semi outdoor. Walaupun terkesan tertutup, tapi duduk di sini tetap sejuk karena terdapat ventilasi udara di bagian atas. Gak cuman itu, di bagian atap dari bangunan ini juga terdapat area rooftop mini. Area ini juga bisa digunakan pengunjung untuk duduk dan menyantap pesanan. Untuk berada di area rooftop mini ini hanya diperbolehkan maksimal 4 orang aja. Dan posisi duduknya pun hanya boleh di area rerumputan ya. Ini adalah pemandangan keseluruhan saat berada di atas area rooftop mini. Masya Allah, bener-bener cantik banget pemandangannya. Sekarang kita mau explore bagian sisi kiri dulu ya. Terdapat jalan kecil dan juga lampu-lampu taman di sini. Pastinya udah kebayang banget kan cantiknya area ini saat malam hari. Ini adalah spot kedua. Konsepnya masih sama, yaitu area semi outdoor dengan kapasitas 2-4 orang. Untuk table di sini sudah dilengkapi dengan satu buah meja, beanbag, dan karpet rumput. Untuk table jenis ini lumayan banyak jumlahnya. Jadi kalau kesini dalam kondisi hujan, kalian tetap bisa nongkrong dengan nyaman. Oh iya, uniknya di sini kalau mau panggil pelayan bisa menggunakan lonceng ini ya. Ini adalah pemandangan keseluruhan dari sisi kiri. Masya Allah, cantik banget pemandangannya. Sekarang kita explore area sisi kanan. Sama seperti di area sisi kiri, di sini juga terdapat jalanan kecil yang dihiasi sama lampu taman dan tumbuhan hijau.
Wow, ternyata di sini ada 99 anak tangga yang dicat warna-warni dengan pemandangan yang super cantik. Sebelum ke bagian sisi kanan, di sini terdapat area kolam ikan kecil dan beberapa table kursi dengan bentuk yang bervariasi. Lanjut lagi, di sini terdapat area pondokan. Di area pondokan ini daya tampungnya lebih banyak karena tanpa beanbag alias lesehan. Salah satu keunggulan dari mendaki kopi ini, kebanyakan area pondokan ataupun bangunan semi outdoornya memiliki stop kontak. Jadi kalau kalian mau sambil WFH juga bisa loh. Pastinya bakalan jadi lebih rileks. Seperti yang kita info di awal, bentuk area mendaki kopi ini benar-benar menyesuaikan dengan bentuk undakan yang ada. Jadi setiap undakan di sini kayak ngasih kejutan tersendiri gitu buat kita. Nah, di area ini lagi-lagi terdapat area pondokan yang udah dilengkapi dengan beanbag, karpet rumput, stop kontak, dan tong sampah. Di bagian sisi kanan juga terdapat pagar pembatas yang berlafazkan 99 Hasmaul Husna. Masya Allah. Lanjut, sekarang kita mau cobain 99 anak tangga ini. Turun lagi ke bawah, terdapat area perkebunan gitu di sisi kiri dan kanan jalan. Untuk perkebunan di sini sepertinya bekerja sama petani-petani lokal. Wah, bener-bener keren banget ya. Selain konsepnya yang go green, mereka juga memberdayakan semua sumber daya yang ada di sini. Dari pinggir jalan ini udah ada plang nama tempat yang cukup besar buat jadi patokan. Untuk akses jalannya nggak terlalu besar, cuman cukup satu mobil aja. Tapi di sini udah disediakan petugas untuk mengatur lalu lintas kendaraan yang keluar masuk. Selain jalannya yang cuma satu jalur, kondisi jalanannya juga menanjak curam banget. Untung kondisi jalannya mulus, jadi nggak perlu injek rem buat ngehindarin lubang. Jarak dari depan gang menuju ke dalam lokasi restoran kurang lebih berjarak 300 meter. Akhirnya kita sampai juga di depan pintu gerbang. Di sini kalian bakalan diinfoin jalur parkir mana yang bisa kalian tempati. Nah, kita ke bagian di area parkir bawah. Area parkir bawah ini lumayan besar, bisa menampung kurang lebih puluhan mobil, dan lokasinya dekat sama area waiting list, serta akses keluar dari restoran. Karena kita datang mendadak, jadi kita harus rela waiting list dulu. Ini adalah area waiting listnya. Area ini cukup besar dan juga nyaman, karena banyak bangku yang tersedia untuk menunggu. Sambil nunggu, sekarang tim Melayu mau menjelajah dulu. Di bagian tengah dari area waiting list terdapat satu pintu yang berukuran besar. Biasanya pintu ini sering dijadikan spot foto oleh wisatawan. Dari sini kita bisa lihat kalau antrian waiting listnya super panjang banget. Jadi kalau kalian mau ke sini, pastikan kalian reservasi dulu ya. Masya Allah, indah banget. Hamparan sawahnya cukup luas
Dan pas banget nih, kondisi tanaman padinya masih hijau, jadi bikin mata seger. Kalau momennya pas, kalian bisa lihat aktivitas para petani menanam padi ataupun panen padi di sini. Wah, pastinya seru banget ya. Karena konsepnya pesawahan, jadi akses jalannya juga jalan setapak yang terbuat dari papan kayu, tanpa ada penyangga di kiri dan kanan jalan. So, buat kalian yang bawa anak-anak, kita saranin hati-hati karena takut nyemplung ke pinggir sawah. Restoran Ngopi di Sawah memiliki dua area, yaitu area semi-outdoor dan area outdoor. Untuk tablenya juga tersebar di beberapa lokasi, dan jumlahnya disesuaikan dengan jumlah pengunjung yang datang. Jenis table yang ada di sini juga cukup bervariasi, dari table lesehan, kursi, bangku, beanbag, sampai dengan sofa. Sekarang kita mau jelajah ke sisi kanan dulu. Di sisi kanan ini kita bisa lihat ada satu pendopo yang berkapasitas cukup besar. Biasanya digunakan untuk menampung rombongan. Uniknya, pendopo ini dilengkapi sama dua buah kolam ikan yang ada di sisi kiri dan kanan jalan masuk. Semua ornamen yang ada di sini nuansanya Jawa banget. Jadi bener-bener berasa kayak lagi pulang kampung. Seperti yang kita info di awal, kalau variasi table di sini bervariasi banget. Ada yang letaknya berdekatan dengan pengunjung dan ada juga yang lebih privacy. Makanya kita saranin kalian buat reservasi dulu. Karena kalau reservasi, kalian bisa pilih tablenya dan juga pemandangan apa yang mau kalian lihat. Untuk fasilitas yang ada di tiap-tiap pendopo cukup lengkap, yaitu ada lampu, meja, bangku, dan juga stop kontak. Di bagian ujung dari restoran ini terdapat spot buat foto-foto cantik. Selain pemandangannya yang emang cantik, ternyata di bagian ujung sana terdapat pembangunan. Kayaknya sih lagi pelebaran area resto untuk area parkiran. Sekarang kita mau menjelajah ke area sisi kiri dari restoran Ngopi di Sawah. Di bagian sisi kiri ini kebanyakan terdapat area penyajian makanan dan juga minuman, yaitu mulai dari coffee corner sampai aneka cemilan. Sedangkan di bagian atas terdapat satu buah pendopo besar lagi, dan letaknya berada di seberang area penjualan jajanan pasar. Area ini juga sekaligus sebagai area kasir. Ini merupakan salah satu tujuan favorit pengunjung, yaitu beli berbagai macam jajanan pasar dan cemilan tempo dulu yang enak dan unik. Mulai dari coklat koin, coklat payung, kipang kacang, ongol-ongol, gemblong, dan masih banyak lagi. Oh ya, sebagai informasi, kalau jajanan pasar di sini cepet banget habis loh. So, kalau kalian lagi mampir ke sini, jangan lupa dicobain ya. Itu dia rangkuman tempat ngopi di Bogor versi tim Mulai Yuk. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Sekali lagi kita mau ingetin, jangan lupa untuk subscribe dan share channel ini supaya kita semakin semangat info tempat seru lagi ke kalian. Oke deh, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di review selanjutnya. Dadah!